Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat waktu luang, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa untuk memperdalam ilmu agama atau mempelajarinya. Taib, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Royhanullah, dan akhuna Kashful Fuadi, insyaallah akan memaparkan materi yang berjudul putusan pengadilan. Di sini saya selaku MC dan juga pemateri awal. Dan insyaallah materi yang akan kami paparkan ialah apa pengertian putusan hakim, juga jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, dan yang terakhir adalah isi putusan hakim. Pengertian putusan hakim. Menurut para ahli, Profesor Sudikno Martokosumo SH, putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Adapun menurut Lili Mulyadi, yaitu pakar dalam masalah ini, putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata. Pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Jadi kesimpulan dari pengertian putusan hakim itu adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata. Pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh akhuna Fuad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, saya ingin menjelaskan jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata. Jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata ada tiga pengelompokan, yaitu yang pertama berdasarkan pada waktu penjatuhannya, yang kedua sifat putusannya, dan kehadiran para pihak. Yang pertama, putusan berdasarkan waktu penjatuhannya. Putusan untuk kategori ini dibedakan atas dua jenis, yaitu sifat berikut. Yang pertama, putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, di mana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan.
Yang kedua adalah putusan akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung. Kedua, putusan berdasarkan sifatnya. Terdapat 3 jenis, yaitu putusan hakim ditinjau dari sifatnya. Penjelasan masing-masing putusan hakim tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah putusan deklarator atau deklarator vonis, adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan. Yang kedua adalah putusan konstitutif atau konstitutif vonis, adalah putusan yang menciptakan hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya putusan perceraian, di mana diputuskan bahwa pasangan suami istri resmi bercerai. Yang ketiga adalah putusan kondemnator atau kondemnator vonis, yaitu putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Yang ketiga, putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Kategori ini juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pusatan gugatan gugur, yakni putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh jurusita pengadilan. Kedua, putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Yang ketiga adalah putusan kontradiktoir atau kontradiktoir vonis, yakni putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. C. Isi putusan hakim. Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dan dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pasal 158, 184, 187 HIR. Dalam kurung PS.194,195,198 RBG. Pasal 4 ayat 1, pasal 25 Undang-Undang tahun 2004. Maka pada hakikatnya isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat hal-hal berikut. Yang pertama, kepala putusan. Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah nomor registrasi perkara. Pencantuman nomor registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar terdaftar. Yang ketiga adalah nama pengadilan yang memutus perkara. Yaitu pencantuman nama pengadilan yang memutus perkara berkorelatif dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan yang bersangkutan. 4. Identitas para pihak perkara. Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan, dan pemohon. Yang 5 adalah tentang duduknya perkara. Yang keenam, tentang hukumnya. Dalam aspek ini, pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim, sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat. Yang 7 adalah amar putusan atau diktum. Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai dari kata mengadili. 8. Tanggal musyawarah atau diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Yang ke-9, keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. Yang ke-10 adalah nama
tanda tangan majelis hakim, panitia pengganti yang bersidang, materi perincian, biaya perkara, dan catatan panitia. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata. Barakallahu fikum.